Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengampu materi kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kegiatan MPLS online. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan yang perlu untuk kita ajukan sebagai satu narasi yang umum di dalam masyarakat kita. Apakah benar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada kecenderungan terjadi erosi kebangsaan, menurunnya nilai-nilai nasionalisme? Apa benar? Kita coba untuk membedah ini. Mungkin bahwa seluruh komponen bangsa kita merasakan saat ini terjadi penurunan kadar nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, dan militansi kebangsaan di dalam berbagai kehidupan dan lapisan masyarakat. Lemahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk berkompetisi karena kita tidak memiliki keunggulan kompetitif yang memadai. Bahkan kini masyarakat Indonesia harus banyak belajar dari beberapa kejadian belakangan ini yang menunjukkan lemahnya posisi tawar sebagai bangsa. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan terhadap proses erosi dan degradasi rasa kebangsaan tersebut. Lantas kemudian apa indikasinya? Indikasi menurunnya nasionalisme itu patut direnungkan bersama. Untuk itu, seluruh komponen bangsa berkewajiban menggelorakan kembali rasa nasionalisme. Karena wawasan nasional sekaligus ketahanan nasional memiliki arti penting dalam melindungi dan mengamankan aset nasional dan internasional. Apa yang kita rasakan ini seharusnya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk lebih giat lagi dan bekerja keras, mampu berprestasi agar dapat disejajarkan dengan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Demi masa depan bangsa dan kemakmuran rakyat, sampai kapanpun dan di negara manapun, faktor ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional. Harus kita akui bahwa sejak bergulirnya arus reformasi di segala bidang, bangsa Indonesia hingga kini justru semakin tertinggal dari negara-negara tetangga. Rasa patriotisme, rela berkorban, dan jiwa nasionalisme kini semakin luntur dan memudar. Ketertinggalan dan memudarnya semangat nasionalisme ini dikarenakan munculnya berbagai gejolak sosial seperti bencana alam yang bertubi-tubi, konflik horizontal yang merebak di berbagai daerah di tanah air, demokratisasi yang melebihi batas etika dan sopan santun, maraknya unjuk rasa. Semuanya telah menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat dan hilangnya optimisme. Sehingga yang ada hanya sifat malas, egois, dan emosional.
Di hadapan pada situasi seperti ini, diperlukan pionir-pionir bangsa yang mampu menggugah semangat bangsa untuk bangkit, mengembalikan semangat dan percaya diri bangsa. Janganlah merasa kita ini sebagai bangsa yang besar kalau kita tidak dapat mengatasi persoalan bangsa ini. Mari kita bangun negeri ini dengan kerja keras, melaksanakan tugas dengan profesional, dan sikap nasionalis yang selalu menggelora, agar negara asing segan dan menghormati kita. Anak-anakku yang berbahagia, rasa kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam suatu kesatuan bangsa dan negara. Selain itu juga adanya cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi kepada identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Saya coba untuk menukilkan salah satu tulisan Bung Karno yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Beliau mengatakan bahwa nasionalisme atau paham kebangsaan itu merupakan suatu itikat, suatu keinginan rakyat. Rakyat dalam konteks ini adalah suatu golongan yang berkembang dan berpangkal pada persatuan dan kesatuan bangsa yang mengatasi semua paham. Sementara itu, Kohn dalam nasionalisme dan kebangsaan, beliau menulis, nasionalisme adalah sebagai bentuk kemauan bersama untuk hidup sebagai bangsa atau suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Paham kebangsaan seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa lahirnya suatu negara bangsa di dunia sebenarnya merupakan hasil tenaga hidup dalam sejarah. Pada umumnya, bangsa-bangsa mempunyai faktor-faktor objektif tertentu yang membuat berbeda dengan bangsa lain. Misalnya, keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, tradisi, dan agama. Namun ternyata tidak satupun dari faktor-faktor objektif itu merupakan unsur hakiki. Ini berarti bahwa unsur terpenting dalam konsep kebangsaan adalah kemauan bersama untuk hidup secara nyata. Ini tekanannya. Anak-anakku yang berbahagia, jika demikian maka hakikat dari negara Indonesia adalah negara kebangsaan atau nation state. Negara bangsa dibangun, dilandasi, dan diikat oleh semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu atau masyarakat bangsa untuk membangun masa depan bersama. Walaupun warga masyarakat itu berbeda dalam ras, etnik, agama, ataupun budaya. Nasionalisme menjadi ideologi bagi negara kebangsaan sekaligus perekat
anggota masyarakat dalam menciptakan loyalitas serta kesetiaan pada identitas negara. Negara bangsa berpandangan bahwa negara adalah milik rakyat atau bangsa yang berdiam di wilayah yang bersangkutan. Rakyat berjuang dan mengabdi pada bangsa dan negara sebagai miliknya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Dalam penerapannya, nasionalisme menurut Sartono Kartodirjo, nasionalisme menurut Sartono Kartodirjo memiliki 5 prinsip yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi 5 prinsip ini bersifat integral dan tidak bisa dipisah-pisahkan, yaitu unity, liberty, equality, personality, performance. Baiklah, coba kita urai satu demi satu. Yang pertama, unity atau kesatuan dalam wilayah tanah air, bangsa, bahasa, ideologi, doktrin kenegaraan, sistem politik, sistem perekonomian, sistem pertahanan, keamanan, dan kebijakan kebudayaan. Prinsip ini merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditolak. Yang kedua, liberty atau kebebasan. Bebas di dalam memeluk agama, berbicara dan berpendapat, berkelompok dan berorganisasi. Yang ketiga, equality. Kesamaan, mencakup kesamaan dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban, serta kesamaan kesempatan. Dengan demikian, maka setiap individu memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan kemampuan masing-masing. 4. Personality, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga dan sayang terhadap identitas bangsanya yang tumbuh. Yang kelima, cita-cita atau performance untuk mewujudkan kesejahteraan, kebesaran, kebebasan, dan kemuliaan bangsa. Maka dapat kita simpulkan bahwa nasionalisme adalah paham yang menjunjung tinggi rasa cinta kepada bangsa, tanah air, dan kemauan untuk hidup membangun masa depan bersama, walaupun warga masyarakatnya berbeda ras, etnik, agama, ataupun kebudayaan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, lantas bagaimana menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan pendidikan atau sekolah? Penanaman nasionalisme atau kehidupan berbangsa dan bernegara di sekolah bisa diimplementasikan dalam beberapa hal. Misalnya, kegiatan ekstra
ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini relatif banyak menyumbang penanaman nasionalisme, antara lain kepramukaan, seni tari, membatik, maupun pecinta alam. Kalau di SMA Negeri 1 Sukaraja ini ada program Adiwiyata yang alhamdulillah ini telah mendapatkan kategori sebagai sekolah Adiwiyata nasional, dan itu harus dipertahankan. Apa sebenarnya yang menonjol dari kepramukaan dalam hal untuk mengasah rasa kebangsaan dan nasionalisme? Nasionalisme ini akan tumbuh, rasa kebangsaan ini akan tumbuh. Di dalam ekstrakurikuler kepramukaan misalnya adalah perkemahan, penjelajahan, halang rintang, dan survival. Kemah untuk apa sebenarnya ini? Perkemahan diperuntukkan bagi peserta didik. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan materi tentang kepramukaan, penanaman nilai-nilai kebangsaan, penanaman dan pengamalan Pancasila, substansi NKRI, anti narkoba, dan sebagainya. Narasumber pada kegiatan tersebut antara lain adalah pembina pramuka, bisa juga dari petugas Koramil, Polsek, maupun perguruan tinggi, dan juga LSM. Lain daripada itu, penjelajahan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenal dan mencintai alam, yang merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia, sehingga dalam diri siswa tertanam rasa cinta kepada tanah air. Penjelajahan dilakukan di suatu kawasan tertentu. Dalam jelajah alam diisi dengan kegiatan lomba seperti baris berbaris, menuliskan nama para pahlawan, menulis huruf sandi, menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, dan membaca puisi-puisi kepahlawanan. Terus, halang rintang atau ketangkasan. Ini kegiatan yang memberikan gambaran dan pengalaman kepada siswa tentang betapa beratnya para pejuang kita, tentara, dan rakyat yang pada kala itu berperang, bergerilya, berjuang, melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan yang dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia. Contoh kegiatan dalam alar rintang ini apa? Misalnya melewati sungai dengan menggunakan seutas tali, melewati jembatan yang terbuat dari sebuah kayu, berlari melewati berbagai penghalang, dan melatih kebersamaan tim. Pramuka merupakan organisasi non-formal yang menampilkan beberapa kegiatan di alam terbuka yang menyenangkan untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur, rasa cinta kepada tanah air. Oke, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kegiatan ekstrakurikuler yang lain misalnya adalah seni tari. Seni tari ini jelas bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik pada bidang seni tari. Dengan mengenal dan mempelajari berbagai macam tari-tarian daerah Nusantara, berarti mendidik siswa untuk mencintai dan bangga akan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia.
Penguatan seni budaya termasuk seni tari selain untuk menyalurkan potensi dan bakat siswa juga efektif untuk membentukkan karakter nasionalisme. Sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler seni tari atau seni budaya ini bisa menggandeng seniman lokal ataupun pelatih. Dengan semangat penguatan pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah, kolaborasi sekolah, lingkungan dengan keluarga harus berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah di SMA Negeri 1 Sukaraja ini ada program Adiwiyata Nasional atau program Adiwiyata yang telah meraih dengan predikat Adiwiyata Nasional. Apa sebenarnya kegiatan ini dan untuk apa? Dalam kerangka untuk mengasah tumbuh kembangnya rasa berbangsa dan bernegara. Ini adalah menumbuhkan rasa cinta kepada lingkungan. Cinta dan bangga pada lingkungan di mana mereka tinggal dan hidup. Berarti pula cinta kepada tanah air. Kegiatan Adiwiyata juga antara lain di sini ada misalnya menanam 1000 pohon untuk penghijauan dan pelestarian alam, membersihkan lingkungan atau kerja bakti. Ini adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan mengenal lingkungan, maka siswa akan tumbuh semangat nasionalisme. Rasa cinta dan bangga terhadap identitas bangsanya dari para siswa akan termanifestasi pada kegiatan berbentuk pelestarian budaya Indonesia, serta sikap batin yang memotivasi para siswa memperhatikan kelestarian lingkungan alam. Karena kelestarian lingkungan alam merupakan partisipasi positif manusia sebagai bangsa yang mencintai tanah airnya. Ada juga kegiatan yang berdimensi untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Antara lain adalah upacara bendera. Upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh warga sekolah pada setiap hari Senin dan setiap memperingati hari-hari besar nasional. Apa maknanya ini? Dalam pengibaran bendera, warga sekolah mengiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan sering menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan akan tertanam rasa nasionalisme pada jiwa mereka. Di samping menyanyikan lagu Indonesia Raya, warga sekolah pada setiap upacara bendera juga menyanyikan lagu-lagu nasional dan kebangsaan. Seseorang menjadi nasionalis antara lain menghargai jasa para tokoh pahlawan nasional dan hafal menyanyikan lagu-lagu kebangsaannya. Demikian materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan di dalam rangka kegiatan MPLS online ini, materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.